Oke teman-teman, sesuai dengan janji saya akan buat jurnal selama tahun 2025. Saya akan buat lagi dari awal. Saya hanya menggunakan satu indikator yang namanya MACD. Untuk Euro USD, time frame 45 menit, fast length-nya 11, slow length-nya 29, signal length-nya biasanya ya standarnya 9. Biasanya ini default-nya 12 dan 26. Sesuai dengan pengalaman saya, yaitu 11 dan 29. Dan saya dibantu dengan satu tools yang namanya regression trend. Oke, ada di sini regression trend. Ketika garis biru atau fast length-nya itu melewati angka 0 dari bawah ke atas, kita entry buy. Ketika garis biru itu dari atas ke bawah melewati angka 0 di sini, kita entry sell. Dari indikator yang saya buat, teman-teman bisa lihat di sini muncul signal. Sama seperti indikator dari MACD ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ketika kita entry sell di sini, biasanya teman-teman kalau entry, kadang-kadang sebagai trader pemula kita tidak tahu kapan kita harus keluar. Tetapi kalau saya berdasarkan pengalaman ya, saya selalu mengukurnya dengan namanya OHLC. Di sini saya sudah buat sendiri, boleh dikatakan ini sebagai pip kalkulator. Di sini saya ambil data close, open, high, low dari investing.com mulai dari tanggal 2 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Di sini berdasarkan rata-rata OHLC 3 Januari ya, di sini 51 pip. Sekarang ketika kita masuk di dalam trading view, di sini momentumnya atau potensi untuk entry buy itu ada di sekitar tanggal 4 Januari. Jadi kita entry di sini, buy. Ya, kurang lebih di sini. Sesuai dengan anjuran dari pip kalkulator 3 Januari atau sampai 6 Januari, itu 51 atau 50 pip dengan SL 22 pip. Kita masukkan dulu perhitungannya 51 pips atau 510 poin untuk SL-nya, yaitu di 220 poin atau 22 pip. Jadi kurang lebih terbentuk seperti ini. Kita lihat ketika kita perlebar, akhirnya TP-nya kena di sini. Bahkan tidak mengalami floating loss yang begitu parah. Inilah strategi yang biasanya saya pakai. Kira-kira dari entry ini sampai kena TP-nya itu kurang lebih 2 hari 15 jam. Cuman di sini kan kita entry di hari Sabtu ya, dan ada hari libur. Boleh dikatakan ini kurang lebih ya 1 hari lah. Di sini ada cross ya, merupakan entry tadi saya yang pertama, dan di sini ada entry anjuran ya, sell karena trennya dari atas ke bawah, jadi ada signal sell. Untuk penggunaan regression trend biasanya saya akan tarik ya sejajar dengan entry yang pertama sampai kepada entry yang selanjutnya, kurang lebih seperti ini. Oke, dari sini teman-teman bisa lihat sudah muncul regression trend, atau mungkin ada yang bilang ini sebagai parallel channel. Inilah tools yang biasa saya pakai. Ketika saya tarik dari sini searah atau mungkin pada titik entry yang pertama yang saya buat tadi sampai kepada titik entry yang kedua, di sini ada anjuran untuk kita sell di sini. Ini merupakan break down. Kalau teman-teman punya strategi breakdown, break up, ini kelihatannya seperti itu. Jadi seperti saya bilang dalam video sebelumnya, metode yang saya pakai atau strategi yang saya pakai dengan menggunakan indikator MACD ini kadang-kadang terbentuk seperti ini dan rata-rata hampir selalu membuat breakout. Nah, ketika garis yang di bawah ini regression trend ini kena, disinilah saatnya kita entry pada tanggal 8 Januari, sell. Kita entry di sini, kita atur sesuai dengan anjuran pip. Tanggal 8 Januari 54 atau 55 pip dan 23 atau 24 pip untuk SL-nya. 550 poin, 230 ya. Akhirnya terbentuklah seperti ini. Tetapi kan targetnya kan kita di TP-nya seperti ini. Tapi apa yang terjadi teman-teman ketika kita mulai masuk, bahkan tidak ada floating loss yang cukup berarti di sini ya, ada floating loss kecil sesuai dengan strategi yang saya pakai ini. Akhirnya kita bisa kena TP di sini. Kita lihat berapa lama TP ini terjadi dari sini sampai di sini. 15 jam, sama kira-kira seperti dari entry saya yang pertama yang tadi. Ini kan entry yang kedua dari jurnal yang saya buat. Nanti saya akan masukkan jurnal itu di sini. Januari opennya, entry sell atau buy, close-nya, durasinya nanti akan kelihatan. Oke, kita balik di entry yang pertama, 51 23, 510 poin atau 51 pip, 23 atau 230 poin, kurang lebih seperti ini.
Sekarang kita masukkan ke dalam jurnal 2985. Ini adalah jurnal yang saya buat 2985. Entry-nya by, close-nya ada di 3495. 3495. Ada kesalahan, sorry, makanya kosong. Iya, sesuai ya, 51 pips. Opennya 102985. Buy, ini sudah ada rumus-rumusnya ada di dalam. Marginnya PNL. Ketika kita mulai dengan $50, berarti kita sudah punya return of investment sebesar 10,2%. Jadi ini strategi yang saya pakai. Nanti mungkin ke depan kita akan buat lagi sebagai backtest dan sesuai dengan janji saya akan buat jurnal sepanjang tahun 2025 dengan indikator yang saya pakai selama ini. Ya, nantikan saya di video selanjutnya.